أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Di hari Nabi kita diwafatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di detik-detik terakhir usianya, di suaranya yang sudah melemah, didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha apa yang dikatakan Nabi SAW sebagai pesan-pesan terakhirnya, ternyata as-salah, as-salah, dengan suara beliau yang sangat melemah. Wa ma malakat aimanukum. Perhatikanlah salat, perhatikanlah salat. Dan orang tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat terakhir kecuali yang terpenting dari kalimat-kalimat itu. Dan seorang tidak akan berpesan wasiat-wasiat terakhir kecuali hal yang terpenting daripada wasiat-wasiat itu. Dan nafas-nafas terakhir Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita umatnya untuk perhatian kepada salat. Bahkan di hari terakhir, hari Nabi hidup terakhir di hari Senin 12 Rabiul Awal itu, Nabi sehari sebelumnya sudah tidak sanggup lagi untuk sholat ke masjid. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Beliau sempat pingsan, bangun dari pingsannya, coba berwudu, pingsan lagi, kemudian bangkit lagi, mencoba berwudu, pingsan lagi, sampai Rasul betul-betul merasa tak sanggup lagi untuk pergi ke masjid walaupun di samping rumah beliau. Tapi sakit yang sedemikian beliau rasakan membuat Rasul tidak bisa ke masjid. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Setelah merasa dirinya sallallahu alaihi wasallam tidak bisa ke masjid, Rasulullah mengatakan, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat manusia. Dipilih oleh Nabi tidak sembarang orang. Hari Senin subuh, di hari itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika sahabat-sahabat sedang sholat subuh dan imam mereka adalah Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka sholat, dan ketika itu Nabi merasakan badannya agak sedikit ringan, walau tetap sakit tapi merasa sedikit ringan, dan terlihat di wajah beliau itu agak berkurang derita sakit yang beliau rasakan, sehingga wajahnya sedikit bercahaya, menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dan ini yang dikenal oleh para ulama, para ahli, para tabib sebagai semangat palsu. Di akhir-akhir hayat seseorang akan ada peningkatan semangat, tapi itu sebenarnya semangat palsu. Setelah itu biasanya orang akan meninggal dunia. Dan apabila kita perhatikan orang-orang yang meninggal, sering kita merasakan hal yang seperti ini. Ini disebut-sebut oleh para pakar kesehatan sebagai semangat terakhir dalam kehidupan. Disebut dengan semangat palsu. Wallahu a'lam. Ketika beliau membuka tirai melihat para sahabat sedang sholat bersaf-saf dengan mengamalkan bagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW sholatnya, melihat saf yang rapi, melihat kaum muslimin sholat rapi di belakang Abu Bakar, Nabi tersenyum melihat mereka. Kata para sahabat, sampai-sampai kami terfitnah, hampir-hampir terfitnah, seolah-olah Rasulullah akan keluar dan kami merasa Rasulullah sepertinya akan sehat pada hari ini. Namun pada hari itulah, di waktu duha, di waktu duha, Rasulullah SAW dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Detik terakhir Nabi memperhatikan umatnya adalah ketika umatnya sedang sholat. Bagaimana perhatian seorang Nabi, bagaimana perhatian seorang Rasul Sallallahu alaihi wasallam tentang sholat. Bahagian terakhir daripada yang beliau lihat dan beliau perhatikan dan beliau cek daripada umatnya adalah sholat. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, keadaan ini hendaklah kita
selaku orang-orang yang benar-benar ingin kembali kepada ajaran Islam, ingin kembali kepada syariat Islam, jangan sampai melupakan dan meremehkan masalah salat. Allah tabaraka wa taala berfirman, hafidhu ala salawat, jaga terus salat kalian, jaga terus salat kalian, wassalatil wusta, dan jaga salat wusta. Dan di dalam tafsir salat wusta adalah salat asar. Jaga salat, seluruh salat dijaga. Hafidhu ala salawat, jaga seluruh salat, karena salat adalah tiang agama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.